Nabi Adam masuk surga baru memulai kehidupannya, dan kehidupannya diawali di surga. Lalu kenapa kok dia mengawali kehidupannya di surga? Para ulama sebagiannya mengatakan bahwa inilah bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada salah satu makhluknya, yang tidak semua makhluknya dimasukkan ke dalam surga. Tapi Adam dimasukkan ke surga di awal hidupnya, bukan karena dia akan jadi khalifah, tapi karena Allah sudah mengajarkan pada dia banyak ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi yang membedakan Nabi Adam dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya adalah ilmu pengetahuan. Bukan berarti para malaikat itu tidak punya ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada Adam adalah sesuatu yang berbeda. Karena Adam itu bisa berpikir, bisa menganalisa, bisa merekayasa, bahkan bisa membangun peradaban. Malaikat dengan segala keunggulan, atau kita sebutlah dengan segala kemampuan gaibnya, semua itu adalah pemberian dari Allah. Dia bisa menghilang, dia bisa terbang, dia bisa berpindah tempat dan seterusnya. Itu semua adalah pemberian. Sedangkan kita umat manusia, dulu kita tidak bisa terbang, kita tidak bisa berpindah ke tempat yang jauh dalam waktu yang singkat. Bahkan kita tidak bisa berkomunikasi jarak jauh. Tapi dengan segala bekal dasar ilmu pengetahuan yang Allah ajarkan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, kita sekarang menjadi saksi bahwa kita pun bisa melakukan hal-hal yang dulu mungkin tidak mungkin bisa dilakukan oleh umat manusia di generasi awal. Kita bisa berpindah ke tempat yang sangat jauh dalam waktu singkat. Bahkan kita bisa berkomunikasi dengan seluruh manusia di muka bumi secara real time. Bukan hanya dengan suara, tapi bahkan juga dengan gambar yang hidup. Itu adalah bentuk bagaimana ilmu yang Allah berikan pada Adam itu bukan ilmu yang mati dan statis, tapi ilmu yang berkembang, yang menjadi sains, yang menjadi teknologi. Dan dengan kemampuan yang Allah berikan untuk bisa merekayasa itulah Allah berikan penghormatan kepada Adam untuk masuk ke dalam surga. Surga memang tempatnya orang-orang yang berilmu, dan Adam Allah kehendaki untuk jadi orang yang berilmu. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika Adam diciptakan, memang Allah mendesainnya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan memang kemudian dia jadi khalifah. Tapi kalau kita lihat kejadian pemicunya memang cukup menarik. Yaitu ketika Adam sudah selesai diberi ilmu pengetahuan, sebelum disuruh masuk ke dalam surga, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk juga memberikan penghormatan. Allah memberikan penghormatan pada Adam dengan diberikan surga. Sedangkan malaikat disuruh memberikan hormat kepada Adam dengan cara bersujud kepada Adam. Ini penghormatan, hadirin sekalian. Orang yang berilmu itu harus dihormati. Allah menghormatinya dengan memberinya surga, malaikat menghormatinya dengan memberinya penghormatan. Tapi iblis tidak hormat pada Adam. Disuruh sujud pada Adam, dia tidak mau, dia membangkang. Aba wastakbaro. Dia enggan dan dia merasa dirinya lebih hebat. Padahal iblis tidak lebih hebat dari Adam. Dia tidak punya ilmu seperti yang Allah berikan pada Adam. Maka tidak ada tempat bagi iblis untuk tinggal di surga. Kenapa? Karena dia tidak mau hormat kepada makhluk yang punya ilmu, yaitu Adam alaihissalam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang menarik adalah ternyata Adam tidak lama di surga. Akhirnya dikeluarkan juga. Padahal Adam sudah berilmu dan mendapatkan kehormatan.
Lalu apa yang menyebabkan Adam harus keluar dari surga? Ternyata ilmu saja tidak cukup, jamaah sekalian. Ilmu itu harus diamalkan. Dan di dalam surga Allah memberikan satu-satunya peraturan, jangan makan buah dari pohon ini. Kamu akan jadi orang yang zalim. Ternyata Adam malah melakukannya. Jadi ilmu yang dia punya itu tidak diamalkan. Maka tidak ada tempat bagi orang yang berilmu tapi tidak beramal. Keluarlah Adam dari surga. Karena surga bukan tempat orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Surga adalah tempat orang berilmu dan dia mengamalkannya. Bahkan sekelas Nabi Adam pun harus keluar dari surga. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bedanya kita dengan umat-umat Nabi terdahulu bahwa Nabi Muhammad itu punya syafa'atul uzma. Syafaat yang bisa memberikan rekomendasi kepada Allah agar umatnya semua dipastikan akan masuk ke dalam surga. Itu hak prerogatif, itu adalah hak keistimewaan seorang Nabi Muhammad yang bisa menjamin seluruh manusia, umatnya masuk surga. Walaupun tentu ada syaratnya, ada dua syaratnya. Yang pertama syarat yang paling fundamental dan asasi, yaitu mengakui tiada Tuhan selain Allah dan juga mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Syahadatain. Itu paling dasarnya. Sehingga orang-orang yang hidup setelah masa Nabi Muhammad, siapapun dia, Arab atau bukan Arab, asalkan dia mengakui tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, pada dasarnya dia sudah dapat jaminan surga. Itu jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Dan kita bahagia sebagai umat Nabi Muhammad dapat jaminan itu. Hanya saja syarat yang kedua yang kadang-kadang jadi masalah. Karena Nabi SAW tidak diberikan oleh Allah jaminan bahwa semua umatnya itu masuk surga secara langsung. Tapi ada yang langsung, ada juga yang tidak langsung. Kita sih berharapnya, hadirin jamaah sekalian, berharapnya nanti kalau kita dipanggil oleh Allah, kita masuk surganya langsung, tidak usah pakai transit di neraka. Hanya saja ini urusannya kembali kepada kita. Kalau semuanya akan masuk surga, iya, asalkan matinya dalam keadaan muslim. Tapi apakah langsung surga atau mampir neraka? Itu urusan kita, bukan urusan Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti ada sebagian kaum muslimin yang begitu wafat dihisab, amalnya itulah nanti yang akan menentukan apakah dia langsung ke surga atau dia mampir ke neraka. Sebutlah misalnya amalnya itu banyak, lalu dosanya sedikit. Maka amal yang banyak akan menghapus dosa yang sedikit. Selisihnya masih banyak, maka dia akan langsung direct masuk ke dalam surga. Tapi hadirin jamaah sekalian, yang jadi masalah adalah kadang-kadang antara dosa dan kebaikan itu seimbang. Dan ini jadi masalah. Apalagi kalau dosanya malah lebih banyak daripada amalnya. Ini amat sangat jadi masalah sekali. Kenapa? Karena selisihnya itulah yang akan menentukan seberapa lama kita transit di neraka. Maka kuncinya itu sederhana sebenarnya. Perbanyak amal soleh, berhenti dari semua dosa. Itu kuncinya, simple. Dan berhenti dari semua dosa itu dijamin oleh Allah. Allah sendiri yang menjamin siapa saja yang minta ampun, taubat, pasti dikasih. Allah itu tidak pelit dari orang yang bertaubat dan minta ampun. Dan tidak ada dosa yang tidak diampuni. Bahkan musyrik menyembah berhala sekalipun, selama masih hidup, ya
bisa diampuni. Yang dosa syirik tidak bisa diampuni itu adalah ketika dia mati dalam keadaan syirik dan dia belum minta ampun. Di akhirat tidak diampuni. Tapi kalau masih di dunia, sadar dia setelah melakukan perbuatan syirik, minta ampun, apakah diampuni? Pasti. Bukankah seluruh sahabat Nabi dulunya penyembah berhala semua? Umar bin Khattab itu penyembah berhala. Khalid bin Walid itu penyembah berhala. Para sahabat yang mulia itu dulunya kafir, jahiliyah, menyembah batu. Musyrik atau tidak? Musyrik. Tapi ketika mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka masuk Islam. Al-Islamu yajubbu ma qablahu. Keislaman mereka menghapus semua dosa yang pernah ada. Itu orang kafir. Bagaimana dengan orang Islam yang berbuat syirik? Kalau minta ampun apakah diampuni? Ya pasti. Kalau orang kafir saja menyembah berhala masuk Islam diampuni dosanya, apalagi kita. Kita nggak pernah kafir kok. Kita selalu Islam, tapi mungkin adalah 1-2 yang salah pergaulan dan sebagainya, lalu musyrik, nyembah berhala dan sebagainya. Lalu minta ampun, apakah diampuni? Pasti. Syaratnya minta ampunnya ketika sebelum wafat. Nah, apapun dosanya tetap diampuni. Ini yang kadang-kadang kita lupa, jamaah sekalian. Lupa minta ampun, lupa bertobat, lupa mengosongkan saja dulu semua catatan amal buruk kita sekarang. Karena untuk membersihkan semua amal buruk kita dari catatan para malaikat, ada 2 waktunya. Bisa sekarang, bisa sesudah wafat. Cuma kalau sudah wafat itu tidak mudah untuk minta ampunan karena sudah selesai ajalnya. Waktu untuk bertaubat itu sekarang, sebelum waktunya datang. Mari kita bersih-bersih dari segala sesuatu yang mengotori amal buruk kita. Semoga nanti di akhirat begitu ditimbang lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya. Kalaupun amal baik dan buruknya masih seimbang juga, bahkan mungkin lebih banyak sedikit amal buruknya daripada amal baiknya, kalaupun terpaksa masuk neraka, ya tidak terlalu lama lah. Masuk pagi, siang sudah keluar. Rada gosong-gosong sedikit wajarlah. Tapi setidak-tidaknya kita sudah mulai dari sekarang. Bukan nanti ketika ajal, karena kalau sudah ajal itu belum tentu dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Memperbaiki dirinya itu sekarang. Boleh jadi kita tidak punya amal yang seperti para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin yang tiap malam tahajud. Boleh jadi. Boleh jadi kita tidak seperti para sufi yang setiap hari puasa, yang setiap hari wirid dengan sekian banyak amal dan sebagainya. Karena kita orang pekerja, sibuk cari nafkah, banting tulang peras keringat mencari ma'isyah. Sehingga nggak sempatlah kita ibadah-ibadah yang macam-macam itu. Boleh jadi. Tapi jangan berkecil hati. Karena intinya bukan banyak amal, tapi intinya sedikit dosa. Kalau perlu tidak ada dosa. Karena yang jadi ukuran itu bukan banyak amal kebaikan, lalu lantas kemudian amal buruknya juga banyak, dan itu bisa jadi tekor. Dan oleh karena itulah maka biar tidak tekor, yang kita pikirkan mungkin bukan amalnya yang baik, tapi yang buruknya itu yang harus kita buang. Yang kikir, yang dengki, yang hasad, yang nyinyir, yang ngomongin orang, yang ngejelekin orang, yang senang sekali kalau orang susah dan susah kalau lihat orang senang. Yang model-model begitu itu yang harus kita buang sejak sekarang. Biar kita tuh dapat jaminan lah dari sekarang, kayaknya sih dosa-dosa saya udah tinggal sedikit lah. Tiap hari kita beristighfar, tiap hari kita minta ampun dan kita berhenti dari semua itu. Semoga nantinya kita semua dimasukkan ke dalam surganya, kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Al-ayah, sadaqallahul azim. Khutbah yang kedua ini mari kita sempurnakan rukun khutbah yang kelima, yaitu kita bermohon ampun dan kita berdoa. Kita awali dengan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anis sahabati ajma'in an Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa atba'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahum ad-darajat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wa la ni'am yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.